Ini pasti nanti tarung, jadi ya harus gantian yang lepasnya. Kadang ada yang dilepas, nanti ada yang saya kurung seperti itu, jadi gantian. Kalau ini saya kurung ya berarti yang lain saya lepas, seperti itu. Halo teman-teman, jangan lupa ya dukung channelnya Yusmadi. Jangan lupa subscribe ya. Dah. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share aktivitas saya ke teman-teman. Ini seperti biasa pagi hari ya, kasih makan ternak-ternak saya. Ada ayam serama, burung merpati, burung puter, dan terkuku, dan juga banyak lain burung-burung kicau. Karena biasanya di sini selain saya ternak, saya juga jual burung ya. Jadi sekarang burung-burung berkicau pun banyak. Nah, oke, saya akan upload dan kasih lihat ke teman-teman koleksi burung-burung saya ya. Ini ada lumayan banyak ya. Merpati ada, terus ada ini juga seperti yang lain, ayam serama. Oke. Nah, di sini untuk ayam seramanya saya akan berbagi sedikit tips ke teman-teman ya. Untuk ayam-ayam serama saya ini saya kasih makan fur. Nah, ini sudah agak kotor ya tempatnya. Nah, minumannya juga habis. Saya akan ini dulu ya, ambil tempat makan, tempat minum dulu ya. Tempat minumannya habis, jadi saya akan ambil ini dulu. Campur-campur, jadi ini juga penting ya, harus diperhatikan ya. Makanan, tempat makan, tempat minum harus diperhatikan. Nih sebentar, saya akan ini mau ambil yang bersih dulu, atau mungkin ini saya bersihkan. Oh ya, sedikit tips ya buat teman-teman. Kalau untuk ayam serama, nih ayam serama ini ya, makanannya apa aja mungkin teman-teman beda-beda ya. Nah, kalau saya sendiri kadang saya kasih makan jagung biji juga. Kadang-kadang jagung giling juga, atau jagung biji seperti ini kadang-kadang ya. Nah, yang seperti ini jagung giling juga, cuman kadang-kadang ada yang nggak mau. Nah, kalau fur rata-rata burung merpati juga mau ya, ayam serama juga doyan. Dan fur ini kalau menurut saya lebih bagus. Ayamnya juga, selain ayamnya doyan, juga lebih meningkatkan produktivitas kalau menurut saya. Jadi kalau fur, apalagi nih yang saya pakai ini fur ayam petelur ya, kebetulan yang saya pakai ini merek GL3. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ayamnya kebetulan doyan juga. Pernah juga saya pakai ini B2 berapa itu, harganya lebih murah daripada GL. Nah, ini ayamnya juga doyan. Cuman saya coba di burung merpati, ayam serama, dan juga burung puter saya nggak begitu doyan. Masih mending ini GL ini, dia lebih doyan, harganya selisih ya, selisih 15.000. Cuman kalau untuk GL ini butirannya ada jagung, ini ada jagung ya, cuman ada ini loh, ada butiran-butiran terlalu halus, jadi ada ini kayak seperti ini kalau for GL nih. Nah, nggak tahu ini karena udah hancur atau gimana ya. Nah, teman bisa lihat ini, bisa lihat ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ada jagung kasar, cuman
Nah kalau yang seperti ini harusnya bagus ya, kalau seandainya seperti ini semua biji-bijinya agak besar, cuman sayangnya nah ini banyak yang halus. Nah ini biasanya terbuang nggak kemakan, itu kekurangan 4GL dan baunya menyengat sekali. Tapi saya buktikan daripada pakai itu yang B apa 4B sebelumnya itu yang harganya lebih murah, itu produktivitasnya lebih lancar kalau pakai ini. Karena kemarin saya coba yang itu kayak ini, dia kayak apa itu, sejak saya pakai 4 yang itu apa B214 tuh kayaknya agak kurang produktif ya, karena saya lihat banyak itu yang nggak nelor, baik burung puter atau ayam serama ya, karena mungkin kandungan protein ya, karena memang B214 yang kemarin harganya murah, dan teman saya sendiri juga bilang kandungan proteinnya nggak setinggi fur-fur lain seperti ini. Nah kalau dibandingkan dengan GL ini kayaknya sih lebih tinggi GL ya, kandungan protein dari GL ini sepertinya lebih banyak, jadi mungkin itu juga yang mengurangi produktivitasnya ya. Jadi kalau kandungan proteinnya kurang, otomatis produktivitasnya juga berkurang ya, karena untuk ayam ini biar lebih produktif ya butuh protein ya. Jadi mungkin ini penyebabnya itu karena ini, makanya saya beralih ke GL. Cuman karena ini butirannya terlalu halus ya, seperti yang teman-teman lihat tadi. Nah ini banyak yang nggak kemakan nih, seperti ini teman-teman bisa lihat nih, dia nggak kemakan ini. Nah banyak yang halus seperti ini, bisa lihat kelihatan ya. Nah ini kalau udah tinggal nyisa begini, ini nggak kemakan kebanyakan ya. Jadi makanya kalau menurut saya ini banyak yang terbuang gitu loh. Nah kalau kekurangannya situ, nggak tahu ini memang karena furnya hancur atau memang dari sananya seperti ini. Karena saya lihat ada ini loh, nah ini kan bisa lihat ada yang agak ini ya, nah ada yang butiran-butirannya agak besar, mirip-mirip PR2 gitu, tapi sebagian halus. Nggak tahu ini memang udah hancur atau memang dari sananya seperti itu, saya kurang tahu juga. Kalau seandainya nggak hancur begini bagus, saya senang, karena burungnya doyan. Selain burungnya doyan juga, sejak saya pakai ini produktivitas burung atau ayam masih lebih bagus dengan jika dibandingkan saya pakai B214 ya. Kemarin saya pakai B214 sepertinya burung-burung pada nggak mau nelor. Mungkin karena itu ya, memang dari awal udah dibilang juga sama penjualnya kandungan proteinnya kecil, kurang. Jadi nah sedangkan untuk ini kan butuh protein yang tinggi untuk ayam petelur ataupun unggas-unggas lain untuk bertelur ya, harus butuh protein tinggi. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Ingat, selain memberi makan dan minum rutin atau meracik makanan, yang harus diperhatikan adalah kebersihan ya. Kebersihan tempat makan, tempat minum, ataupun tempat umbaran juga seperti ini harus kalau bisa bersih ya. Nah ini cuman agak becek karena memang di atas ini. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, bagian sini agak kering toh. Teman-teman bisa lihat nih. Nah ini tempat umbarannya juga harus diusahakan sebisa mungkin bersih ya. Nah ini cuman kalau menurut saya sih udah lumayan ya, nggak terlalu bersih. Nah kalau sana untuk burung-burung puter saya kandangkan ya. Nah untuk ayam-ayam saya lepas, burung merpati juga sebagian ini kemarin sudah banyak, sebagian sudah saya amankan, saya konsumsi karena terlalu banyak untuk lepas liarkan juga mengganggu ya. Nah kalau saya sendiri seperti itu, daripada saya jual murah, kalau untuk saya pribadi untuk burung merpati ya mending saya goreng, karena saya nggak mau harga burung-burung ini hancur ya, apalagi saya peternak toh. Sedangkan untuk biaya ini kita butuh biaya banyak ya, seperti fur, pakan-pakan lain sekarang semuanya naik. Kalau misalkan
pakan naik, apa naik itu udah pasti ya, otomatis biaya perawatan juga naik. Nah, kalau misalkan kita jual burung seperti di sini, umumnya saya jual paling murah untuk anakan 150 untuk merpati biasa ya. Kalau kita jual murah, kita rugi. Nah, sedangkan di tempat lain masih banyak yang jual murah. Tapi nggak tahu ya, itu urusan mereka masing-masing. Cuman kalau menurut saya pribadi, mungkin bisa jadi yang jual murah itu merpatinya nggak ini ya, apa ini, mereka nggak ini dilepas liarkan, jadi nggak ngasih makan, atau mungkin jarang-jarang ngasih makan, jadi nggak rugi kalau jual segitu. Kalau saya makanan semua beli kayak fur apa, kalau saya jual segitu menurut saya rugi. Jadi daripada saya jual murah, mending saya konsumsi, saya potong aja sendiri. Nah, terus seperti ini, kalau ayam serama ini yang kayak begini nih ya teman-teman ya, harus dipisah ya. Seperti ini pejantan banyak, nah kayak gini nih harus dipisah, karena kalau nggak dipisah pejantan banyak begini pasti nanti tarung. Jadi ya harus gantian yang lepasnya, kadang ada yang dilepas, nanti ada yang saya kurung seperti itu, jadi gantian. Kalau ini saya kurung ya berarti yang lain saya lepas, seperti itu. Nah, ini pejantannya udah lama nggak saya ini, jadi saya lepas gantian ya. Ini pejantan tua, yang ini saya ambil. Nah, ini saya ambil, yang ini saya lepas gantian. Kalau yang muda-muda itu sih aman ya, dia nggak tarung. Kalaupun nanti ada yang muda berani lawan itu nggak apa-apa, nanti mungkin pertama-tamanya saja, nanti setelah berikutnya pasti udah nggak tarung lagi. Tapi kalau yang muda sama muda saya nggak lepas bersamaan, karena nanti rata-rata tarung terus. Beda dengan yang muda sama tua, nanti nggak tarung kalau muda sama tua. Biasanya yang muda takut. Nah, tapi kalau muda sama muda ini yang agak bahaya. Kalau nggak dipisah bisa tarung terus. Nah, ini indukan saya ya. Ini indukan yang paling tua ini kayaknya sih, setahu saya. Ini bodinya blujur ya, serama tapi blujur. Untuk penjemuran ya, kalau ayam serama sebenarnya lebih bagus kalau bisa jemur rutin, lebih bagus. Cuman ini saya jarang saya jemur karena nggak ada kesempatan, dan memang saya lepas liarkan, jadi nggak saya jemur ya, karena di sini juga tempatnya kena sinar matahari, jadi sudah bisa berjemur sendiri ya. Nah, kalau untuk pejantan atau betina yang ngeram ya, banyak yang nanya dulu harus dipisah atau bagaimana. Kalau saya pribadi, ada yang saya pisah, ada yang saya biarkan di kandang. Jadi seperti ini, ada yang saya biarkan di kandang, ini teman-teman bisa lihat. Ada yang saya biarkan di kandang dengan pejantannya. Yang penting selama pejantan itu nggak mengganggu, nggak masalah ya. Nah, ini seperti ini saya biarkan.
pejantan dengan betinanya saya biarkan ya. Nah ini, pokoknya selama nggak mengganggu, nah ini saya biarkan. Jantan dan betinanya saya jadikan satu. Pokoknya yang penting nggak mengganggu. Ini juga jantannya saya biarkan, nggak apa-apa. Yang penting nggak mengganggu, saya nggak cabut. Tapi kalau ini ya, sengaja saya nggak pisah istilahnya. Maksudnya karena apa? Nggak ada tempat. Kalau ini pejantannya saya ambil, saya pisahkan di kandang lain, saya nggak ada tempat. Nah, sedangkan kalau misalkan saya umbar bersama pejantan-pejantan yang lain, ya kemungkinan besar tarung. Jadi makanya saya nggak ini ya, saya biarkan dengan betinanya saja. Nah ini burung merpati juga, ini baru saya jodohkan. Sebagian saya umbar ya merpatinya. Nah oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian ya untuk kesempatan kali ini. Saya sedikit berbagi tips perawatan dan pemberian makan dan meracikan makan untuk unggas ya. Saya anggap aja unggas karena ini yang saya share di teman-teman ini bukan cuma ayam serama, ada burung merpati dan juga burung puter. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.